Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Tutorial Super. Pada video kali ini kami akan membagikan sebuah cara bagaimana cara mengisi template dari Madrasah Diniyah, yaitu yang bersumber dari aplikasi EMIS PD Pontren pada tahun 2021 ini. Jadi sebagai informasi saja bahwasanya dulu untuk pengelolaan data EMIS, Madrasah Diniyah dan TPQ Pontren itu masing-masing lembaga mempunyai username dan password sendiri untuk mengakses EMIS PD Pontren. Namun di tahun 2021 ini pendataan EMIS untuk Madrasah Diniyah dan TPQ RTQ itu dikelola langsung oleh akun Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Jadi Bapak Ibu yang mengabdi pada TPQ RTQ maupun Madrasah Diniyah itu nanti akan diberikan template oleh operator kabupaten untuk diisi, kemudian diserahkan kembali ke operator kabupaten nanti agar operator kabupaten dia akan mengupload template tersebut. Oke, apa saja templatenya dan bagaimana saja cara mengisi template tersebut, ikuti terus video kami ya. Sebelumnya saya akan login dahulu ke dalam akun kabupaten. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apa saja template-template yang harus Bapak Ibu isi agar bisa masuk ke dalam EMIS PD Pontren pada tahun 2021 ini. Baik, kami masuk terlebih dahulu ke dalam akun kabupaten. Nah, Bapak Ibu, ini dia tampilan daripada akun kabupaten dari EMIS PD Pontren pada tahun 2021 ini. Oke, pada sebelah kiri bawah ada beberapa menu, yaitu menu dashboard, menampilkan akun admin, akun operator lembaga, task list upload, dan data residu. Kemudian ada penataan MDT Madrasah Diniyah Takmiliyah. Di sebelah bawah ada penataan LPQ meliputi TPQ, RTQ. Kemudian di sebelah bawah lagi ada menu khusus pondok pesantren. Oke, kita coba dulu untuk mengisi data dari Madrasah Diniyah. Di dalam Madrasah Diniyah ini terdapat beberapa template yang harus Bapak isi, yaitu pimpinan, dokumen perizinan, dan rekening bank. Oke, kita masuk lebih dahulu ke menu pimpinan. Nah, di sini ada menu download template ya. Kemudian di dokumen perizinan juga seperti itu, ada menu download template, dan rekening bank juga ada menu download template. Kemudian kita masuk ke menu sarana prasarana. Di sana juga ada menu tanah dan bangunan. Nanti download template-nya. Setelah itu ada listrik, sanitasi, prasarana sama semua di download template. Kemudian ada kesiswaan, data siswa, Ustadz, data Ustadz. Nah, kebetulan kami sudah mendownload template-template tersebut. Kurang lebih ada berjumlah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 template yang harus Bapak Ibu isi pada masing-masing lembaga, baik itu Madrasah Diniyah maupun TPQ. Nah, untuk pengisian TPQ atau RTQ nanti kami akan buatkan videonya tersendiri. Kali ini kami akan mencoba untuk berbagi cara bagaimana cara mengisi template-template dari Madrasah Diniyah Takmiliyah. Oke, saya buatkan folder terlebih dahulu.
Nah, baik, kita buka terlebih dahulu template yang pertama, yaitu template dokumen perizinan. Oke, jika muncul seperti ini, silakan klik enable editing terlebih dahulu. Nah, di sini ada kolom merah dan kolom kuning. Perlu diperhatikan bahwa kolom yang merah tidak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu selaku operator dari atau pengisi dari pengelola lembaga itu tidak boleh menghapus kode MDT, nomor statistik, dan nama lembaga. Ini merupakan kode identitas yang sudah ditetapkan oleh sistem. Nah, di sini sangat banyak sekali ada MDT-MDT yang terdaftar dalam satu kabupaten. Oke, bagaimana cara mengisinya? Nah, Bapak Ibu pilih dulu salah satu MDT yang Bapak Ibu kelola. Semisal saya mencoba mengisi MDT Istiqlal ya, di Istiqlal. Nah, agar data-data di bawah itu bisa mengikuti data yang di atas, maka Bapak Ibu hapus terlebih dahulu ya. Hapus terlebih dahulu dengan klik sorot, muncul kursor dengan tanda panah ke arah kanan. Nah, itu diklik, kemudian di scroll ke bawah sampai habis ya, nama-nama MDT-nya, kemudian diklik kanan, di delete. Nah, oke. Begitu juga dengan yang di atasnya, Bapak Ibu delete, klik kanan, delete. Oke, maka hanya ada satu lembaga yang Bapak Ibu hanya kelola. Ya, tidak ada nama-nama madrasah atau lembaga yang selain Bapak Ibu kelola. Kemudian di sebelah kanan ini Bapak Ibu tulis nomor SK IJOP, izin operasional. Silakan dicek masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki, nanti silakan berkoordinasi dengan kabupaten. Semisal saya isi 25 tahun 2006 misalnya, tanggal terbitkannya IJOP yaitu tanggal 12 bulan 12 tahun 2006. Instansi penerbit. Nah, untuk instansi penerbit ini dilihat pada sheet petunjuk. Nah, instansi penerbit ada 4, Kemenang Pusat, Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota, instansi lainnya. Kebetulan karena untuk izin operasional MDT ini berasal dari Kemenang Kabupaten Kota yang menandatanganin, maka diisi instansi penerbit, diisi kolom, diisi angka 3 sesuai dengan petunjuk. Kemudian tanggal SK awal ini tanggal SK awal berdirinya Bapak Ibu. Nah, misal tanggal SK berdirinya tahun 12 bulan 12 tahun 2006. Kemudian SK terakhir. Nah, perpanjangan izin operasional misal 12 bulan 12 di tahun 2020. Oke. 2020. Tahun Masehinya berapa? Nah, misal 2020, terus tahun Hijriah misal 1442 begitu ya. Kemudian nomor SK pendirian, misal 26 tahun 2006. Oke, ini diganti 2020 ya, agar mengikuti tahun yang baru. Kemudian tanggal SK pendirian 12/12/2006. Oke, nah jika Bapak Ibu bingung atau tidak memiliki data berikut, nah silakan sekali lagi bekerja sama atau menghubungi pihak kabupaten. Insya Allah pihak kabupaten mempunyai arsip yang lengkap mengenai nomor atau tanggal izin operasional serta nomor SK pendirian. Oke, jika sudah berisi lengkap seperti ini, silakan Bapak Ibu klik file, simpan, atau juga bisa close. Nanti pilih save. Kemudian kita isi template yang kedua, yaitu template pimpinan.
tadi kita coba MDT, yaitu MDT Istiqlal ya. Nah, MDT Istiqlal ini berada di posisi urut yang ke-27. Baik, berarti kolom yang dari 26 sampai nomor 5 ini kita hapus. Klik kanan. Oh, enable dulu, maaf Bapak Ibu. Enable terlebih dahulu. Nah, kemudian disorot, tunggu tanda panah mengarah ke kanan. Kemudian diambil nama MDT yang Bapak Ibu kelola, diklik kanan, delete. Jadi Istiqlal posisinya akan ada di sebelah atas. Kemudian di sebelah bawah juga klik delete. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, maka tinggal dimasukkan nama pimpinan. Contoh, nama pimpinannya lagi ya. Oke, nama pimpinan saja, kemudian gelar depannya tidak ada. Jika nama memiliki gelar depan, Dr., DRS, maka diisikan di sebelah kolom gelar depan. Jika para pimpinan Bapak Ibu mempunyai gelar belakang, maka silakan ditulis di kolom gelar belakang. Kemudian jenis kelamin, untuk jenis kelamin silakan Bapak Ibu baca di sheet petunjuk. Nah, jenis kelamin jika 1 maka laki-laki, jika 0 maka perempuan. Oke, kita pilih 1. Status pegawai. Status pegawai nomor 1 PNS, nomor 2 non PNS. Maka pilih 2 non PNS. Kemudian NIP, NIP. Jika pegawai statusnya PNS, maka silakan isi NIP. Jika statusnya bukan PNS, maka kolom NIP dikosongkan. Kemudian pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir misal S2 ya. S2 berarti nomor 8. Silakan pendidikan terakhir diisi angka 8. Lama pendidikan di pondok pesantren. Nah, tentunya jika pimpinan harus memiliki riwayat pernah mondok ya, agar tahu bagaimana cara mengelola pondok pesantren. Oke, misal lama pendidikan pondok pesantren sekitar 10 tahun. Pendidikan lainnya di sini tidak ada petunjuknya ya. Oke, oh ini dia lama pendidikan, maaf. Tapi tidak pernah di pesantren kurang dari 1 tahun, antara 3 tahun, lebih dari 5 tahun, maka diisi dengan angka 5. Kemudian pendidikan lainnya, pendidikan lainnya. Oke, bisa diisi juga di sini misal 3 tahun. Kemudian kompetisi yang dimiliki, kompetensi. Nah, di sini ada Al-Quran, tafsir, tauhid, fikih, usul, tarikh, bahasa Arab dan sebagainya. Silakan disesuaikan. Misal saya akan milih nomor 5, berarti diisi 005 ya, diisi 05. Kemudian nomor HP pemimpin, nomor HP pimpinan, misal nomor HP pimpinan, kemudian email, status keaktifan kita cek terlebih dahulu. Nah, jika aktif maka diisi angka 1, jika tidak aktif diisi angka 0. Kemudian tanggal mulai, baik, tanggal mulai keaktifan ini maksudnya ya. Jadi silakan jika mulai aktifnya mungkin tahun 2012, bulan 2012, pada tahun 2006 silakan diisi tanggal selesai jika status keaktifannya sudah tidak aktif. Jadi tanggal selesai berapa dia selesai menjabat sebagai pemimpin. Kemudian diisi nomor NIK. Oke, semisal seperti ini nomor NIK-nya. Nah, diabaikan saja jika seperti ini ya, nanti akan terbaca secara otomatis. Kemudian kewarganegaraan diisi 1 jika WNI, 2 WNA, maka diisi 1 jika WNI. Jika sudah seperti ini dan terisi lengkap seperti ini, silakan Bapak Ibu close, lalu jangan lupa pilih save. Oke. Kemudian kita masuk ke template yang ketiga.
kita enable editing terlebih dahulu. Nah, kita cari lagi Madrasah Istiqlal. Oke, Madrasah Istiqlal. Nah, nama bendaharanya misal Imam Borju. Nah, bendaharanya, nomor rekening silakan diisi. Nama dalam rekening, bendahara, misal ini ya sebagai contoh. Oke, nama bank BRI Groga, misal BRI. Kemudian coba kita cek terlebih dahulu. Oh, tidak ada petunjuk ya. Cabang Groga, misal NPWP-nya. Jika tidak mempunyai NPWP, silakan dikosongkan saja nama dalam NPWP. Misal seperti ini. Nah, jika sudah terisi seperti ini, maka di close kemudian klik save. Selanjutnya kita masuk ke template sarana dan kondisi bangunan. Oke, kita enable editing terlebih dahulu. Kita cari namanya MDT Al Istiqlal. Nah, Istiqlal kebetulan ada di paling atas, jadi kita hapus terlebih dahulu yang di bawahnya, kemudian delete. Nah, jenis ruangan. Oke, jenis ruangan kita cek di petunjuk. Nah, ada ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, ruang tata usaha. Kita isi dulu yang ruang kelas ya. Coba jenis ruangan yaitu nomor pertama ruang kelas. Total luas diisi meter persegi, misalkan desimal, misal 8 kali 6 berarti misal ruangannya 3 kali 4 ya, berarti 12 meter persegi misal. Kemudian kondisi bangunan. Nah, kondisi bangunan ini jenis. Oke, kondisi bangunan misal ruang pertama ini ya. Klik baik jika kondisinya baik. Nah, di sini ada kondisi ruangan. Oh, tidak ada. Kemudian jika rusak ringan silakan isi 0. Nah, kemudian rusak sedang isi 0. Isi 0. Oke. Jadi kalau misal ruangan baik itu ada 5, jika ruangan baik ada 5, jika mempunyai kelas misal ada 5 kelas. Nah, kondisinya kelas tersebut 3 baik, rusak ringan 2, maka jumlahnya 5. Jika mempunyai kelas 10, misal 3 baik, rusak ringan ada 2, rusak sedang ada 3, rusak berat ada 2, maka jumlahnya 10. Nah, jika mempunyai hanya 3 saja ruangan, baik semua kondisinya, silakan kolom rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dinolkan, seperti itu ya. Kemudian status bangunan, nah ada 3 yaitu milik sendiri, sewa, dan wakaf. Jika milik sendiri, maka pilih angka 1. Jika wakaf maka 3, jika 2 maka sewa. Oke, jika 2 maka sewa, jika 3 wakaf. Nah, jika tanah tersebut jika ruangan tersebut milik sendiri, maka silakan klik atau pilih angka 1. Kemudian jika ingin menambahkan ruang, nah di sini ada banyak sekali ruang. Ruang kepala pilih 2, maka di sini kita tulis angka 2 ya. Kemudian total luasnya berapa, misal 3 kali 4 atau 3 kali 5, 15 meter persegi. Kemudian kondisinya rusak ringan misal, jadi ini dinolkan saja. Status bangunan milik siapa? Kepala sekolahnya itu milik sendiri, maka pilih angka 1. Kemudian kita isi lagi misal ruangan asrama. Oke, sebentar. Paling enak itu ruang guru ya, ruang guru nomor 3, maka diisi nomor 3. Ada total luas misal 20 meter persegi.
Kemudian berapa ada ruang guru, misal ada 1, maka diisi rusak sedang, sahabat rusak ringan kondisinya, misal rusak berat diisi 1, ini dinolkan. Ini dinolkan. Maka statusnya silakan disesuaikan di sini. Kemudian jika Pak Ibu ingin mengisi lagi ruang misal ruang olahraga ya, pilih 22. Gedung atau ruang olahraga pilih 22. Kemudian tata luas berapa, misal 60 meter persegi, baik kondisinya. Oke, maka diisi 1. Oke, nah ini dia cara pengisian sarpras kondisi bangunan. Silakan disesuaikan jika dengan kondisi madrasah diniyah Bapak Ibu masing-masing. Nanti untuk menambahkan ruangan itu di jenis ruangan di sini ya. Kemudian untuk ini silakan Bapak Ibu blok dari kode MDT sampai nama lembaga di blok, kemudian diklik kanan copy, di blok di bawahnya klik kanan paste, pilih paste value. Oke, maka kolom kode MDT nomor sesi dan nama lembaga itu akan terisi sesuai dengan yang di atasnya. Oke, kemudian kita close dan save. Oke, lanjut kita masuk ke menu listrik dan internet. Sama halnya dengan yang lain, kita enable editing terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke Pondok Istiqlal sebagai contoh. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus terlebih dahulu, klik kanan delete. Nah, sumber listrik. Oke, sumber listrik itu ada 4 pilihan, PLN, diesel lainnya belum ada. Misal jika sumber listriknya 1 maka PLN, kemudian dayanya berapa, misal 1300, diisi angka 3. Kemudian provider internet. Nah, jika sudah mempunyai provider internet maka diisi 1 Telkom, 2 Pesmedia, Biset, Wifi atau Viset dan lainnya. Jika tidak ada provider maka isi saja nomor 6. Kualitas internet baik atau buruk, baik kurang baik belum tersedia, maka diisi nomor 3 belum tersedia. Oke, jika sudah kolom terisi, silakan Bapak Ibu close kolom silang di bagian kanan atas, kemudian pilih save. Baik, kita masuk ke template selanjutnya, yaitu template sarana dan prasarana. Oke, seperti biasa enable editing terlebih dahulu, kemudian cari namanya MDT Istiqlal, klik kanan delete, klik kanan delete. Nah, oke. Sarana dan prasarana, kursi santri. Oke, kursi santri. Kolom ABC dapat berubah, kolom DW diisi dengan angka bulat. Oke, baik. Nah, jadi kondisi kursi santri ada berapa? Misal kondisi baik ada 15, kondisi rusak ada 15. Jadi jumlahnya semua total kursi itu ada 30 kursi. Nah, dari 30 kursi ini milik Bapak Ibu itu berapa gitu. Jadi semisal hanya 15 punya saya, sisanya penggunaan 15. Setelah itu 15-nya milik sendiri. Jadi 15 pinjam, 15 kepemilikan. Nah, jika kursi santri ini itu milik Bapak Ibu semua, maka dikosongkan dan pemilikan dikasih angka 30. Maka bahwa menunjukkan bahwa jumlah 15 tambah 15 itu 30 itu milik kursi dari milik madrasah diniyah yang Bapak Ibu kelola sendiri. Jadi tidak ada peminjaman. Kemudian juga diisi meja santri. Kursinya 15, karena duduk berdua mungkin ada 7 yang baik, kemudian 7 yang kondisi rusak. Nah, penggunaannya misal milik sendiri, berarti jumlahnya 14. Kemudian ini dikosongkan. Kemudian kursi ustadz ada berapa? Misal kursi ustadznya rusak, kondisinya ada 3. Oke, ini berarti dikosongkan. Milik sendiri ya, milik sendiri. Meja ustadz ada berapa? Karena kursinya ada 3, kita isi 3.
Oke, kondisi rusak. Papan tulis ada berapa? Mungkin ada 4. Kondisi rusak ya, ada kondisi baik ya 4. Kondisi rusaknya 0, penggunaan 0, maka kepemilikan adalah 4. Oke, demikian cara mengisi untuk template sarana dan prasarana. Jika sudah lengkap, silakan Bapak Ibu close, lalu pilih save. Kemudian kita masuk ke sarana prasarana sanitasi. Oke, kita enable editing terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Istiqlal. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Klik kanan delete. Nah, oke, ini mengenai template sarana prasarana sanitasi. Sumber sanitasi. Ada air kemasan, leaded pump, pompa, sumber lindungi, mata air terlindungi. Oke, air hujan, air sungai, sumber lindungi, mata air, tidak ada sumber air. Misal pompa ya, pompa air berarti pilih nomor, ledeng atau pump nomor 2 ya, nomor 2. Sumber air minum disediakan oleh lembaga, oleh santri tidak disediakan, misal disediakan oleh lembaga. Kecukupan air, cukup setiap saat, berarti pilih angka 1. Ketersediaan jamban, jamban ada enggak? Kalau ada sih 1. Tipe jamban leher angsa, cukup dengan tutup jamban, sepertinya semua pilih yang 1 ya, karena yang tersedia insya Allah untuk di Indonesia hanya leher angsa. Oke. Kemudian sedia pembalut. Nah, sedia pembalut atau enggak? Oke, kolom lainnya ada atau tidak ada. Jika tidak menyediakan maka pilih angka 2. Kegiatan cuci tangan. Kegiatan cuci tangan tersedia. Tempat cuci tangan ini maksudnya misal 2. Jumlah baik 2, jumlah baik 1, jasa 1, berarti jumlahnya 2. Sedia sabun, sedia berapa jumlahnya? Nah, ini kan diisi dengan kolom lainnya tidak ada. Oh, ada atau tidak ada. Oke, baik, sorry. Jika sedia maka angka 1. Saluran limbah sedia, kuras tangki sedia, tempat sampah sedia. Oke, ini 1 ya. Nah, oke. Kemudian tutup tempat sampah tersedia, cermin, TPS tertutup, ruang sampah rutin bisa tersedia semua. Jamban terpisah, jamban laki-laki baik berapa, rusaknya 0, misalnya perempuan 1, yang misalnya baik. Tempat cuci tangan mengalir tersedia. Kegiatan, nah ini kegiatan ini masih membingungkan, masih saya tanyakan ke Kanwil, maksud kegiatan ini kegiatan apa ya. Nanti silakan Bapak Ibu kosongkan terlebih dahulu ya untuk kegiatan, nanti akan kami update di kolom deskripsi. Oke, jika sudah terisi kemudian klik close dan pilih save. Kita masuk ke template selanjutnya, yaitu sarana dan prasarana tanah dan bangunan. Oke, seperti biasa kita ambil Istiqlalnya saja, kemudian kita hapus. Tanah milik sendiri. Oke, tanah dan bangunan baik. Kolom A, B, C tidak diperangkat dirubah. D, A, E diisi dengan ukuran meter persegi dan pisahkan dengan titik untuk desimal. Nah, tanah Bapak Ibu itu milik siapa? Tanah wakaf, tanah sewa, tanah pinjaman, atau milik sendiri. Nah, jika tanah wakaf, maka cukup diisi tanah wakaf saja, ini dikosongkan. Misal bersertifikatnya berapa? Misal 1200 meter persegi. Oke. Kemudian tidak bersertifikat 0. Tanah sewa berarti 0, berarti itu ya. Tanah pinjam 0. Nah, jika dalam satu bangunan, dalam satu MBT itu mempunyai 2 tanah, ada tanah milik sendiri, tanah wakaf ada, maka silakan diisi tanah milik sendiri berapa, tanah wakaf berapa. Nah, jika hanya memiliki 1 lahan tanah saja, disesuaikan itu milik sendiri atau milik wakaf atau tanah sewa.
Jadi cukup diisi salah satu kolom saja, tidak usah semua diisi. Kemudian kita geser bangunan. Nah, bangunan ini bersertifikat ya, bersertifikat milik siapa? Milik pengguna. Oke, misal dari 1200 tanah itu terdapat 800 meter persegi untuk bangunan ya, tidak bersertifikat, ada 0. Nah, ini milik sendiri atau penggunaan atau hanya menggunakan saja. Jika atas nama Marta Sadini ya, maka dipilih milik sendiri 800 meter persegi ya. Oke, kemudian penggunaan diisi 0. Kemudian jika memiliki lapangan, nah jika memiliki lapangan berapa luasnya, misal dari 1200 100 meter persegi untuk lapangan. Oke, dinolkan. Terus bersertifikat halaman, untuk halaman berapa, misal 200 ya, bersertifikat milik pengguna 200. Oke, berarti ini diisi 100 ya, 100. Kemudian taman, jika tidak memiliki taman maka diisi 0. Tanah belum digunakan, ada misal 50 ya, 50 meter persegi, kemudian 0, 0, 0. Oke, ini cara pengisian template tanah dan bangunan. Jika sudah lengkap, silakan Bapak Ibu close, kemudian pilih save. Kemudian kita masuk ke template siswa. Klik enable editing, kemudian dicari MDT-nya. Klik kanan delete. Klik kanan delete. Oke. Nah, nama siswa kita lihat pada petunjuk. Jenis kelamin tidak ada ya nama siswa. Misal saya kasih nama Imam Borzu. Kemudian NISM. Nah, NISM ini diisi biasanya itu nomor urut ya, nomor urut dari yang dibuat oleh MDT. Misal 001, kalau tidak bisa dikosongkan ya berarti 3 ya, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kemudian NISN, jika siswa tersebut sudah memiliki NISN, silakan isi di kolom NISN. Jika belum ada, Bapak Ibu boleh mengkosongkan saja. Kemudian kolom NIK, diisi nomor NIK dari siswa tersebut. Misal oke. Kemudian tempat lahir, misal di Madura, tanggal 12 bulan 12 tahun 1985. Jenis kelamin, untuk jenis kelamin ada 2 pilihan, 1 jika laki-laki, 0 jika perempuan. Kita pilih laki-laki. Kemudian agama Islam. Hobi, nah hobi silakan 1 sampai 6. Cita-cita 0 sampai 9. Oke. 2, 3, anak keberapa, misal anak pertama jadi jumlah saudara 10 misal. Kemudian nomor telepon rumah, jika memiliki telepon rumah, jika tidak silakan diisi saja nomor telepon siswanya. Jika siswa tidak memiliki, ya diisi saja nomor telepon ustadz atau ustadznya. Kemudian email dari siswa tersebut. Nah, jika tidak mempunyai email, silakan isi saja imam. Sorry, imam@gmail.com seperti itu. Kemudian nama ibunya misal Siti Aminah. Siti Aminah. Kewarganegaraan WNI atau WNA. Kewarganegaraan WNI jika 1 jika WNI. Riwayat keaktifan siswa tersebut. Nah, riwayat keaktifan. Status siswa. Oke, oh ini dia status siswa mengulang sepindahan rapat kembali dari siswa baru. Misal mengulang siswa pindahan rapat siswa baru naik kelas sebelumnya. Oke, jika naik kelas sebelumnya atau siswa lama maka pilih angka 5. Kemudian di kelas berapa? Misal di kelas 2.
tanggal masuknya misal 2018 bisa. Oke, 2019 ya. 19 kelas paralel, Insya Allah. Oke, kelas sebentar. Kelas diisi dari 0 sampai angka 12. Jika 2 maka kelas 2. Oke, jika 2 kelas 2. Oke, sekolah asal. Sekolah asal wajib diisi bila mana siswa baru dan siswa pindahan. Nah, jika siswa baru dan siswa pindahan sebelumnya belum pernah sekolah bahasa diniyah, maka dikosongkan saja. Kemudian, nah bagaimana cara mengisi untuk siswa selanjutnya? Maka Bapak Ibu isikan saja, misal nama Andi Rizhadi, Muhammad Aska, Ar-Raihan, Rafasya, Nur Halimah, Imam Mawardi, Rista Mustika. Oke, dan dilanjutkan sampai santri-santri berikutnya. Kemudian diisi NISM-nya. Kemudian jika memiliki NISN silahkan diisi, jika tidak memiliki silahkan dikosongkan saja. Kemudian terpenting adalah NIK, diisi NIK-nya tersebut. Oke, diisi saja sampai di kolom bawah ya, kita lihat seperti ini ya, diisi. Kemudian tempat tanggal lahir, misal Buleleng, Singaraja, Jembrana, kemudian Madura lagi, Banyuwangi. Oke, tanggalnya silakan disesuaikan dengan kakak masing-masing siswa ya. Oke, kemudian bulan, misal bulan 12, misal semua. Kemudian tahun ada 95, 156. Oke, dilanjut seperti ini. Nah, kemudian juga jenis kelaminnya tinggal disesuaikan. Nah, diisi sampai semua kolom ini terisi sama seperti yang di atasnya. Oke. Nah, jika sudah lengkap seperti itu, kemudian di blok yang di bawah kode kode MDT, nomor statistik, nomor lembaga, di blok klik kanan copy, kemudian di blok di bawahnya sampai batas akhir siswa, kemudian pilih paste value. Maka kolom template siswa sudah lengkap seperti ini ya. Kemudian tinggal Bapak Ibu klik file, save, close. Kemudian kita masuk ke template terakhir, template Ustadz. Oke, klik enable editing. Nah, kita pilih terlebih dahulu siswa Istiqlal, MDT Istiqlal ya. Kemudian kita blok, delete. Nah, kita isi nick password. Nah, nick dari Ustadz. Oke, kita isi ya, nick dari Ustadz. Kemudian NIP jika mempunyai NIP, jika tidak mempunyai NIP maka dikosongkan nama lengkapnya. Kemudian tempat tanggal lahir. Jenis kelamin ini sama, jika 1 laki-laki, jika 2 perempuan. Agama 1 Islam, nomor telepon rumah kosongkan bila tidak punya. Kemudian nama ibu Siti Aminah. Status pegawai, nah ini status pegawai, kita cek status kepegawaian. Jika PNS maka 1, jika non PNS maka 2. Oke, jika non PNS maka pilih angka 2. Kewarganegaraan WNI. Oke, kewarganegaraan WNI ya, kewarganegaraan WNI 1. Pendidikan terakhir misal S1 angka 7. Oke,
NPWP diisikan jika memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, silakan dikosongkan saja. Riwayat keaktifan. Riwayat keaktifan aktif, maka diisi dengan angka 1. Tanggal berapa mulai aktif bertugas? Misal dari tanggal 12 bulan 12 tahun 98. Status penugasan. Status penugasan. Tetap, diperbantukan, dipekerjakan. Karena status tetap maka diisi dengan angka 1. Tugas utamanya yaitu menjadi administrasi, perpustakaan, kebersihan, atau tidak ada menjadi guru di sini ya. Sangat disayangkan di kolom ini hanya untuk tenaga pendidikan saja. Penjaga sekolah, nah keamanan, pengemudi, kebersihan, administrasi. Nah ini yang ambigu template-nya ini. Seharusnya ada template guru. Oke, kita pilih lainnya saja ya. Nomor 8 jadi guru. Nomor rekening bank, jika mempunyai rekening bank diisi nama rekening, misal BSI, nama bank, nama rekening Imam Borju, nama bank BSI, cabang Singaraja. Nah, jika Bapak Ibu memiliki 2 ustadz atau 5, 10, silakan tambahkan di bawahnya saja ya. Oke, misal ini, oke, saya copy atau saya copy. Oke. Nah, misal ada imam, ada seperti ini. Datanya ada 5 ustadz, misal. Nah, nanti disesuaikan isinya di belakang, disesuaikan dengan kondisi masing-masing ustadz datanya. Kemudian Bapak Ibu tinggal blok saja, kemudian blok paste. Nah, oke, maka kolom ini akan mengikuti yang kolom di atas. Jika sudah terisi semua, silakan klik file, kemudian save dan close. Nah, template ini karena sudah terisi lengkap, silakan Bapak Ibu kirim ke admin kabupaten. Nanti admin kabupaten ini akan mengupload template berikut. Oke, Bapak Ibu, para pejuang Islam di Madrasah Diniyah Takmiliyah, demikian tutorial dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sesuatu yang salah, mohon dimaafkan. Kalau salah berarti murni dari diri saya sendiri dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Allahumma fiq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.